I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Disclaimer, pembahasan One Piece di sini hanya sekedar teori, bersifat hiburan, serta tidak bermaksud untuk mendahului isi ceritanya. Dengan perilisan One Piece Chapter 1055 kemarin yang sangat luar biasa, para fans pun tidak sabar untuk segera melihat bagaimana kelanjutan chapter selanjutnya. One Piece Chapter 1055 kemarin benar-benar menghadirkan sosok Shanks sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Momen tersebut seolah memperlihatkan Shanks sebagai salah satu pengguna haki terkuat, khususnya Conqueror Haki. Banyak fans yang kemudian berspekulasi bahwa One Piece Chapter 1056 akan memperlihatkan lebih banyak lagi kemampuan epik haki dari Shanks. Meskipun bocoran chapternya masih belum muncul, namun petunjuk tentang apa yang terjadi sepertinya sudah mulai memancing spekulasi. Bukan tanpa sebab, pasalnya, dalam catatan editor yang muncul di majalah Shonen Jump untuk chapter 1056 mendatang terdapat sebuah petunjuk besar. Petunjuk tersebut membuat berspekulasi bahwa akan ada sesuatu yang besar terjadi. Feelings of collision. What is the future of the world? Atau pertempuran besar. Spekulasi pertama yang muncul di kalangan terkait dengan komentar dari editor One Piece tersebut adalah pertempuran antara Shichibukai dan Angkatan Laut. Spekulasi ini cukup masuk akal, karena seperti yang kita lihat di chapter sebelumnya bahwa Angkatan Laut mulai memburu para mantan Shichibukai pasca pembubaran sistemnya. Dan kita melihat beberapa dari Shichibukai sudah siap menghadapi Angkatan Laut. Contoh nyatanya adalah Boa Hancock dan juga Dracula Mihawk. Keduanya tidak takut dengan kemunculan Angkatan Laut. Mereka justru menantang para Angkatan Laut untuk membuktikan siapa yang terkuat. Pertempuran ini menjadi salah satu momen yang dinantikan, pasca apa yang terjadi selama di Arc Wano Country. Pasukan revolusi vs pemerintah dunia. Sejak awal serinya, baik pasukan revolusi maupun pemerintah dunia memang sangat jarang muncul dalam cerita. Sejauh ini, kedua organisasi tersebut hanya muncul dalam beberapa peristiwa penting. Misalnya, dalam momen penyerbuan kelompok Blackbeard ke Baltigo, atau ketika pasukan revolusi menjadi perhatian publik setelah apa yang terjadi dalam peristiwa Reverie. Pemerintah dunia pun saat ini mulai aktif dalam berbagai momen, setelah sebelumnya mereka hanya muncul sesekali. Setelah Arc Reverie, pemerintah dunia mulai banyak muncul di babak ketiga Arc Wano. Pertempuran kedua organisasi besar ini memang menjadi salah satu momen yang banyak dinantikan dalam ceritanya. Apalagi, pasukan revolusi sendiri memang sedari awal memiliki misi untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah dunia. Menarik tentunya untuk melihat momen pertempuran ini jika kemudian hal tersebut benar-benar terjadi. Spekulasi lainnya yang mungkin cukup masuk akal adalah, bagaimana mungkin kita akan melihat pertempuran lainnya di wilayah lain. Mengingat bagaimana keberhasilan Sabo menyelamatkan Kuma, dan juga pengaruhnya di banyak wilayah yang ada, bukan hal mustahil jika kemudian wilayah-wilayah lainnya akan memulai melakukan pemberontakan. Mereka mungkin ingin menirukan wilayah yang sudah berhasil merdeka dari pemerintah dunia. Di sisi lain, keinginan mereka mungkin akan mendapatkan dukungan dari pasukan revolusi. Bagaimana pendapat kalian? Silakan komen di kolom komentar, dan dukung channelnya biar kami semakin semangat.